Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari dengan NIM 06141282025023. Dalam video ini, saya akan membahas tentang sejarah pendidikan pada masa Orde Lama. Adapun yang akan kita bahas meliputi 1. Tujuan pendidikan pada masa Orde Lama. 2. Kurikulum pada masa Orde Lama. 3. Kebijakan pendidikan pada masa Orde Lama. Dan yang terakhir ialah 4. Sistem pendidikan pada masa Orde Lama. Yang pertama adalah tujuan pendidikan pada masa Orde Lama. Terkait dengan tujuan pendidikan, pemerintah Orde Lama menegaskannya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Orde Lama berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Yang kedua adalah kurikulum pendidikan pada masa Orde Lama. Kurikulum pada masa Orde Lama terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu A. Rentang tahun 1945 sampai 1968. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan ini memakai istilah dalam bahasa Belanda, yaitu Leerplan, yang artinya rencana pelajaran. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan berdasarkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, melainkan yang diutamakan adalah pendidikan watak dan kesadaran masyarakat dalam bernegara. B. Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali, dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa ini, memang kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan, dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan. Namun, dalam kurikulum ini, siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam pentransferan ilmu pengetahuan. Gurulah yang menentukan apa saja yang akan diperoleh siswa di dalam kelas, dan guru pula yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan. Lalu C. Kurikulum 1964. Fokus kurikulum 1964 adalah pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral atau pancawardhana. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Pada kurikulum 1964 ini, arah pendidikan mulai menambah lingkup praksis, dalam pengertian bahwa setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah dapat berkorelasi positif dengan fungsional praktis siswa dalam masyarakat. Yang ketiga adalah kebijakan pendidikan pada masa Orde Lama. Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan pada masa Orde Lama dibagi menjadi 2, yaitu 1. Kebijakan pendidikan secara umum. Guna penyesuaian dengan cita-cita bangsa Indonesia yang baru merdeka, maka pendidikan mengalami perubahan dalam hal 1.
Kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. 2. Landasan ideal pendidikan di Indonesia. 3. Tujuan pendidikan Indonesia. 4. Sistem persekolahan di Indonesia. Lalu yang kedua, kebijakan yang terkait dengan pendidikan Islam dan madrasah. Ketentuan-ketentuan lain tentang pengelolaan lembaga pendidikan agama yang juga direkomendasikan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat adalah sebagai berikut. 1. Pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah. 2. Para guru dibayar oleh pemerintah. 3. Pada sekolah dasar, pendidikan ini diberikan mulai kelas 4. 4. Pendidikan itu diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu. 5. Para guru diangkat oleh Departemen Agama. 6. Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum. 7. Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama. 8. Diadakan latihan bagi para guru agama. Dan yang ke-9, kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki. 4. Sistem pendidikan pada masa Orde Lama. Sistem pendidikan pada masa Orde Lama terbagi menjadi 2 periode, yaitu A. Periode 1945 sampai 1950. Adapun sistem pendidikan yang berlaku sejak tahun 1945 sampai 1950 adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan rendah. Pendidikan yang terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan disebut dengan sekolah rakyat atau SR dengan lama pendidikan semula 3 tahun menjadi 6 tahun. Tujuan pendirian SR adalah selain meningkatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan, juga dapat menampung hasrat yang besar dari mereka yang hendak bersekolah. Lalu yang kedua ialah pendidikan guru. Dalam periode antara tahun 1945 sampai 1950, dikenal 3 jenis pendidikan guru. SGB ialah sekolah guru B, SGC sekolah guru C, dan SGA sekolah guru A. Yang ketiga, pendidikan umum. Ada 2 jenis pendidikan umum, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah tinggi SMT. Lalu yang keempat, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan fokus pada pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. A. Pendidikan ekonomi. Pada awal kemerdekaan, pemerintah baru dapat membuka sekolah dagang yang lama. Pendidikannya 3 tahun sesudah sekolah rakyat. B. Pendidikan kewanitaan. Sesudah kemerdekaan, di mana pemerintah membuka sekolah kepandaian putri atau SKP, dan pada tahun 1947, sekolah guru kepandaian putri atau SGKP yang lama pelajarannya 4 tahun setelah SMP atau SKP. Yang kelima, pendidikan teknik. Menurut tim UNY tanpa tahun 85-86 memaparkan sekolah teknik yang ada pada masa itu antara lain A. Kursus kerajinan negeri atau KKN, D. Sekolah teknik pertama atau STP, C. Sekolah teknik atau ST, D. Sekolah teknik menengah atau STM, dan E. Pendidikan guru untuk sekolah teknik. Yang keenam ialah pendidikan tinggi. Periode 1945 sampai 1950 merupakan kesempatan untuk meneruskan studi pendidikan tinggi semakin terbuka lebar bagi warga negara tanpa syarat. Lembaga pendidikan ini berkembang pesat, tetapi karena pelaksanaannya dilakukan dengan perjuangan fisik, maka perkuliahan sering di sela-sela waktu dalam perjuangan garis depan. Lembaga pendidikan yang ada adalah Universitas Gadjah Mada, beberapa sekolah tinggi, dan akademi di Jakarta, daerah kependudukan Klaten, Solo, dan Yogyakarta. Yang ketujuh, pendidikan tinggi Republik. Perkembangan pendidikan tinggi sesudah proklamasi kendati mengalami berbagai tantangan, tetapi tidak juga dapat dipisahkan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Sejak awal kemerdekaan di Jakarta merupakan daerah pendudukan Belanda. Berdiri sekolah tinggi kedokteran sebagai kelanjutan Ika Daigaku zaman Jepang. Pada bulan November 1946 dibuka pula sekolah tinggi hukum serta filsafat dan sastra. Dan yang kedelapan ialah pendidikan tingkat tinggi pendudukan Belanda. Atas prakarsa pihak Belanda, pada bulan Januari 1946 didirikan suatu universitas darurat atau NOOD Universiteit yang terdiri dari 5 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Hukum, Sastra, dan Filsafat, serta Pertanian di Jakarta dan Fakultas Teknik di Bandung. Lalu B, periode 1950 sampai 1966. Kebijakan pendidikan nasional di era ini dimulai dari pasal 30 Undang-Undang Dasar 1950 Republik Indonesia, diantaranya yaitu 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. 2. Memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas. 3. Mengajar adalah bebas. Sementara itu, secara konstitusional, sistem pendidikan dalam era ini didasarkan kepada pengaturan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 Junto Nomor 12 Tahun 1954. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Perguruan Tinggi. 3. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1965. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional melalui penetapan Presiden Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 mengenai pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila, di antaranya dirumuskan kembali tentang dasar asas pendidikan nasional, tujuan, isi moral, dan politik pendidikan nasional. Dengan demikian, sistem pendidikan pada masa Orde Lama telah banyak dipengaruhi kondisi politik bangsa Indonesia saat itu. Pasca Indonesia lepas dari penjajahan dan berhasil mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah Belanda dengan perjanjian KMB, sehingga Indonesia berdasarkan semangat kebangsaan tengah belajar terus-menerus untuk membangun sebuah negara dan belajar untuk berdemokrasi.